Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan belajar tentang tema yang keempat, yaitu globalisasi. Subtema 3, pembelajaran ke-1 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks eksplanasi, sebagaimana kita ketahui, bahwa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama merupakan pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga kesimpulan. Nah, apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu adalah memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Tolong perhatikan teks berikut ini. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, ini dalam paragraf ini bagian yang atas ini kemajuan teknologi sampai dengan seluruh dunia ini merupakan pernyataan umum atau topik permasalahan yang dibahas dalam teks. Jadi topiknya adalah tentang kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya dan di negara seluruh dunia. Kemudian yang kedua, nah ini deret penjelas. Deret penjelas ini berisi pernyataan pendukung yang berisi tentang fakta-fakta. Fakta itu kenyataan, hal-hal yang benar-benar terjadi, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Nah, tadi yang bagian atas ini merupakan topik ya, atau pernyataan umum. Dan sekarang di bawahnya ini merupakan deret penjelas. Artinya kalimat-kalimat ini menjelaskan tentang topik yang ada di atas. Topiknya adalah kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Dan deret penjelasnya, kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, ini yang berwarna merah ini merupakan deret penjelas yang menjelaskan topik yang sudah ada tadi di atas ya. Ya, yang ketiga adalah kesimpulan. Simpulan atau kesimpulan ini berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nah, jadi dapat disimpulkan dari topik atau pernyataan umum dan deret penjelas, titik akhirnya dapat ditarik kesimpulannya itu apa. Coba kita perhatikan. Nah, dari teks di atas ini, dari pernyataan umum dan deret penjelas, nah, kesimpulan yang dapat kita dapatkan apa kira-kira? Ya, bagus. Jadi, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi itu sangat memudahkan terjadinya pertukaran budaya melalui internet ataupun dengan mudahnya akses bepergian ke luar negeri. Tuh, ya. Jadi itu dapat disimpulkan dari teks tersebut itu diambil dari topik dan deret penjelas. Ya. Jadi kesimpulan itu disimpulkan, garis akhirnya atau ditarik dari pernyataan umum sampai deret penjelas disimpulkan dalam satu kalimat. Nah, di era globalisasi ini kita sangat
memerlukan adanya sumber energi, ya. Sumber energi yang mungkin lama-kelamaan itu akan menjadi akan habis dari muka bumi. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi alternatif sebagai penghasil energi listrik. Nah, energi alternatif itu merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungan dari energi alternatif. Yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, bebas polusi. Yang ketiga, sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas. Jadi banyak sekali tersedia di alam. Kemudian yang keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Ini ya, seandainya bumi kita lama-lama itu akan keropos, akan habis, akan hancur, ya, maka perlu kita menggunakan energi alternatif sebagai solusi dari kebutuhan energi listrik. Bagaimana kita ketahui bahwa energi listrik sekarang kan saya menggunakan tenaga diesel, ya, menggunakan diesel itu harus menggunakan solar, sehingga solar lama-lama akan menjadi habis, bensin lama-lama juga akan habis. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif lain yang ada di alam untuk digunakan sebagai penghasil energi listrik. Di antaranya, salah satu energi alternatif yang dapat kita manfaatkan yaitu sumber energi yang berasal dari sinar matahari. Sinar matahari itu sangat luar biasa, Masya Allah, ya. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panasnya tidak habis-habis. Kemudian ke seluruh dunia juga terpenuhi. Tapi untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, surya itu matahari, ya. Di peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini seperti ini alatnya. Nah, ini disebut dengan panel surya. Sinar matahari ditampung oleh panel surya tersebut dan nanti akan dirubah menjadi energi listrik. Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita masih memiliki matahari. Kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Jadi sekali lagi, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS itu menggunakan sumber energi dari sinar matahari dengan menggunakan peralatan yang diberi nama panel surya. Nah, ini panel surya ini seperti ini. Kita bisa melihat di jalan-jalan raya ada lampu-lampu merkuri yang di pinggir jalan, di atasnya ada lempengan-lempengan seperti ini. Ini merupakan panel surya yang nantinya akan mengubah energi matahari berubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya di era globalisasi ini tentunya kita tidak akan bisa terlepas dari kebutuhan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi kita sudah bahas bahwa panel surya itu kan berarti merupakan salah satu ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, harus didapatkan. Nah, sehingga negara-negara di anggota ASEAN ini melakukan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan atau memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Nah, tujuan kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Ini tujuannya, ya. Jadi supaya sumber daya manusia di negara-negara ASEAN itu meningkat kualitasnya sehingga tidak tertinggal oleh negara-negara yang ada di dunia. Contoh kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua,
kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Ini juga sama ya, merupakan bentuk kerjasama di bidang iptek. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting, adalah pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ASEAN. Jadi, atau disebut dengan program studi mobility serta ASEAN University Network. Ya, sekali lagi ini merupakan bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara ASEAN. Sekian saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan nanti silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang akan Bapak kirimkan lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.